Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai sistem operasi. Apa sih sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi dasar sistem. Balenya ya. Suara nyedat. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai sistem operasi. Apa sih sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah kata dan browser web. Pada bab 1, kita akan membahas perkembangan sistem operasi open source. Open source adalah istilah untuk software yang kode programnya disediakan oleh pengembangnya untuk umum agar dapat dipelajari cara kerjanya, diubah atau dikembangkan lebih lanjut serta untuk disebarluaskan. Bab 2 adalah perkembangan sistem operasi open source. Sistem operasi Linux merupakan jenis sistem operasi komputer yang dikembangkan oleh komunitas. Dalam sistem operasi Linux, kita mengenal beberapa istilah diantaranya distro dan repositori yang akan dijelaskan berikut ini. GNU Linux, GNU atau Linux adalah sebuah sistem operasi yang diciptakan oleh Linus Benedict Torvalds, seorang mahasiswa Universitas Helsinki, Finlandia di tahun 1991. Yang kedua, distro Linux, distribusi Linux. Distro Linux adalah sebutan untuk sistem operasi komputer dan aplikasinya merupakan keluarga Unix yang menggunakan kernel Linux. Distribusi Linux dapat berupa perangkat lunak bebas dan bisa juga berupa perangkat lunak komersial seperti Red Hat Enterprise, SUSE, dan lain-lain. Yang ketiga, repositori merupakan sekumpulan paket-paket aplikasi atau program untuk sebuah sistem operasi Linux yang digunakan untuk menunjang kinerja dari sebuah aplikasi, program, dan sebagainya yang didapatkan dari server mirror atau CD atau DVD atau penyimpanan media lainnya. Arsitektur sistem operasi Linux. Sistem operasi Linux memiliki konsep yang hampir sama dalam hal arsitektur dengan sistem operasi lainnya. Kernel Linux adalah kernel yang digunakan dalam sistem operasi GNU atau Linux. Kernel ini merupakan keturunan dari keluarga sistem operasi Unix, dirilis dengan menggunakan lisensi GNU General Public Lisensi GPL, dan dikembangkan oleh pemrogram di seluruh dunia. Library adalah glib, libcurl, libpng, serta library yang lain yang berfungsi menjadi fondasi untuk program yang akan berjalan di atasnya. Shell adalah aplikasi yang bertugas menerima input perintah dari user. Pada sistem operasi Windows dapat disamakan dengan command prompt. Windows adalah library khusus untuk tampilan GUI di Unix atau Linux. Tanpa adanya library ini, maka KDE, GNOME, atau OpenOffice tidak akan dapat berjalan. Window Manager adalah pengelola jendela dari aplikasi yang berjalan di GUI. Window Manager hanya bertugas menangani posisi aplikasi di layar. Window Manager tidak mempunyai fitur misal drag dan drop atau fitur canggih lainnya. Contoh Window Manager adalah SWM dan GNU Step. Lapisan di atas Window Manager adalah desktop. Ini adalah tampilan antarmuka yang langsung berhubungan dengan user, di mana user tinggal klik, drag, melakukan segala kemudahan hanya dengan mouse. Lapisan yang paling atas dari sistem operasi Linux adalah aplikasi, misal Gedit, OpenOffice, dan Firefox.
Bab 3 yaitu penjadwalan prosesor pada sistem operasi Linux. Pada sistem batch, program tersebut biasanya disebut dengan job. Sedangkan pada sistem time sharing, program disebut dengan program user atau teks. Beberapa buku teks menggunakan istilah job atau proses. Sistem operasi 1. CPU utilization. Diharapkan agar CPU selalu dalam keadaan sibuk. Utilitas CPU dinyatakan dalam bentuk persen, yaitu 1-100%. Namun dalam kenyataannya hanya berkisar antara 40-90%. Throughput adalah banyaknya proses yang selesai dikerjakan dalam satuan waktu. Turnaround time, banyaknya waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi proses, dari mulai menunggu untuk meminta tempat di memori utama, menunggu di ready queue, eksekusi oleh CPU, dan pengerjaan I atau O. Yang keempat, waiting time, waktu yang diperlukan oleh suatu proses untuk menunggu di ready queue. Waiting time ini tidak mempengaruhi eksekusi proses dan penggunaan I/O. 5. Response time, waktu yang dibutuhkan oleh suatu proses dari minta dilayani hingga ada respon pertama yang menanggapi permintaan tersebut. Fairness, meyakinkan bahwa tiap-tiap proses akan mendapatkan pembagian waktu penggunaan CPU secara terbuka, fair. Bab 4 yaitu manajemen memori. Manajemen memori adalah array besar dari word atau byte yang disebut alamat. CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai dari program counter. Instruksi ini menyebabkan penambahan muatan dari dan ke alamat memori tertentu. Alamat logika dan alamat fisik. Alamat yang dibangkitkan oleh CPU disebut alamat logika, logical address, di mana alamat terlihat sebagai uni memori yang disebut alamat fisik, physical address. Tujuan utama manajemen memori adalah konsep meletakkan ruang alamat logika ke ruang alamat fisik. Swapping. Di sebuah proses harus berada di memori untuk dieksekusi. Proses juga dapat ditukar, swap, sementara keluar memori ke backing store dan kemudian dibawa kembali ke memori untuk melanjutkan eksekusi. Bab 5 yaitu manajemen output atau input. Sistem komputer memiliki 3 komponen utama yaitu CPU, memori, primer dan sekunder, dan peralatan masukan atau keluaran seperti printer, monitor, keyboard, mouse, dan modem. Modul input atau output merupakan peralatan antarmuka interface bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat periferal. Modul input atau output tidak hanya sekadar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara periferal dan bus komputer. 6. Linux booting process. Booting merupakan suatu proses pada sistem operasi ketika suatu laptop atau komputer dihidupkan pertama kali. Run level adalah suatu parameter yang mengatur layanan yang akan dijalankan, misalnya single user, reboot, shutdown, dan sebagainya. Program untuk mengatur run level ini adalah init yang terletak pada direktori atau etc inittab. Bab 7. Partisi dan sistem file pada Linux. Partisi adalah pembagian format hard disk. Ini adalah pembagian secara logik, bukan secara fisik, sehingga saudara dapat mengedit dan memanipulasi partisi untuk berbagai tujuan. Sistem file pada Linux tersusun atas direktori lain yang tersusun secara hierarki dengan direktori utamanya
atau dikenal dengan root directory. Dan di bawahnya terdapat lagi direktori yang merupakan tempat penyimpanan konfigurasi sistem yang ada pada Linux. Bab 8. Instalasi sistem operasi metode clean install. Pada komputer yang baru, metode clean install ini sangat cocok untuk digunakan. Clean install juga sering digunakan ketika pada komputer terdapat beberapa software yang hilang corruption. Bab 9. Instalasi sistem operasi metode upgrade. Secara umum terdapat dua cara untuk melakukan upgrade terhadap sistem operasi, yaitu fresh dan package upgrade. Pada fresh upgrade, maka semua file sistem operasi yang lama akan digantikan dengan sistem operasi yang baru. Sedangkan pada metode package upgrade, maka cukup hanya package tertentu saja yang di-upgrade. Bab 10. Instalasi sistem operasi metode multi-booting. Multi-booting atau dual boot adalah suatu kondisi di mana dalam suatu buah komputer terdapat sistem operasi lebih dari satu sistem operasi. Dalam bidang instalasi Linux, istilah dual boot ini sering digunakan untuk menyebutkan sistem operasi Linux yang terinstal berdampingan dengan sistem operasi Windows. Walaupun dual boot dapat sangat memungkinkan untuk mendampingkan Linux dengan cara sistem operasi lain seperti Mac, Solaris, BSD, bahkan sesama Linux sendiri yang berbeda distro. Dual boot yang dibahas di sini adalah dual boot yang berkaitan dengan Linux dan Windows. Bab 11. Instalasi sistem operasi metode virtualisasi. Virtualisasi merupakan suatu metode instalasi sistem operasi yang banyak digunakan karena mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan sistem lain. Salah satu kelebihannya adalah menghemat resource, terutama hardware. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sudoku. Sudoku digunakan untuk login sebagai root atau pengguna tertinggi. Yang kedua adalah digunakan untuk login sebagai user lain, namun harus menjadi root dulu untuk bisa menjalankan perintah ini. Yang ketiga adalah cd, yaitu digunakan untuk perpindahan direktori. Yang empat adalah pwd, digunakan untuk memperlihatkan direktori mana posisi kita berada sekarang. Yang kelima adalah is, digunakan untuk melihat sebuah direktori. Yang keenam, cp, digunakan untuk melakukan copy file. Yang ketujuh, mv, digunakan untuk melakukan memindahkan, cut, atau rename file. Yang kedelapan adalah mkdir. Mkdir digunakan untuk membuat folder baru. Sedangkan yang kesembilan yaitu rmdir. Rmdir digunakan untuk menghapus folder. Yang ke-10 adalah touch, digunakan untuk membuat file baru. Dan yang ke-11 adalah rm, digunakan untuk menghapus file. Yang ke-12 yaitu more, digunakan untuk menampilkan isi sebuah file. Yang ke-13 add user, digunakan untuk menambahkan user baru. Yang ke-14 clear, digunakan untuk membersihkan layar. Ke-15 hard, digunakan untuk mematikan komputer namun harus sebagai root. Yang ke-16 reboot, digunakan untuk merestart komputer namun harus sebagai root. Yang ke-17 exit, digunakan untuk keluar dari terminal. 18 wget, digunakan untuk mendownload via terminal. Yang ke-19 if config, digunakan untuk melihat konfigurasi Ethernet atau kartu jaringan. Yang ke-20 add get, digunakan untuk memperoleh paket atau software dari repositori Ubuntu secara online. Yang ke-21 df-h, melihat dari kapasitas hard disk. Yang ke-22 who, digunakan untuk melihat nama login kita. Yang ke-23 cat, digunakan untuk membuka file.
Yang 24 date, melihat tanggal. Ke-25 cal, melihat kalender. Yang ke-26 hostname, menampilkan nama komputer. Yang ke-27 yaitu free, digunakan untuk melihat free memory. Yang ke-28 adalah history, melihat perintah apa saja yang pernah diketik. Yang ke-29 yaitu deloser. Deloser digunakan untuk menghapus user dari sistem. Untuk yang 30 yaitu ping, yaitu untuk mengecek koneksivitas suatu jaringan. Untuk yang ke-31 yaitu is, yaitu untuk mengelis atau memperlihatkan beberapa file dan folder. Yang ke-32 digunakan untuk mengelis, namun perbedaannya bisa menampilkan file yang ke-hidden. Biasanya awal file yang ke-hidden diawali dengan tanda titik. Yang ke-33 yaitu untuk mengelis juga, namun kelihatannya semua dari permissionnya juga. Yang ke-34 yaitu untuk mengurutkan file sesuai ukuran yang dari tersebar. Yang ke-35 yaitu untuk mengurutkan file dari secara detail dari yang terkecil ukurannya. Untuk yang terakhir adalah man is. Man is digunakan untuk melihat keseluruhan kode atau buku manual khusus komen. Pada bab 13 kita akan membahas mengenai operasi file dan struktur direktori. Pada bab 14 kita akan membahas proses dan manajemen proses. Bab 15 manajemen user dan grup. Bab 16 manajemen aplikasi. Bab 17 jenis-jenis kerusakan pada saat instalasi. Untuk bab terakhir yaitu pencarian kesalahan hasil instalasi OS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.